Inilah kisah lengkap perjalanan cinta Prabowo dan Titik Soeharto yang selama ini masih menjadi misteri bahkan gosip politik. Hampir di setiap tahun politik, misteri kisah cinta yang awalnya semanis madu dan berujung cerai itu selalu menghiasi ruang publik. Lantas, bagaimanakah cerita yang sebenarnya? Apa benar Prabowo diusir Soeharto sehingga keduanya harus berpisah dengan sang istri? Simak selengkapnya. Banyak cerita beredar mengenai awal perkenalan Prabowo dan Titik Soeharto. Salah satu yang paling terkenal ialah keduanya saling jatuh hati sejak Prabowo menjadi taruna. Bahkan kabarnya suatu waktu Prabowo pernah bolos dari asrama demi menemui sang pujaan hati. Namun yang jelas, Titik Soeharto bukanlah kisah cinta pertama bagi Prabowo. Ia sebelumnya pernah menjalin hubungan serius dengan seorang gadis asal Jogja, namun putus di tengah jalan lantaran Prabowo sebagai tentara selalu sibuk tugas ke lapangan. Prabowo juga pernah memiliki beberapa teman wanita, tapi sang ayah Sumitro hanya memperhatikannya sambil lalu. Sampai pada suatu hari, Prabowo meminta izin kepada Sumitro bahwa ia hendak membawa seorang teman wanita. Prabowo cuma mengatakan bahwa pacarnya itu salah satu murid Sumitro, Jojo Hadikusumo. Belakangan diketahui sang murid itu ternyata Titik Soeharto. Sumitro pun berpesan khusus kepada putranya, "Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu," tulis Sumitro dalam buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Jojo Hadikusumo. Mendengar dukungan sang ayah, Prabowo pun bergerak cepat dan memperkenalkan putri Soeharto itu ke neneknya. Pada kunjungan awal, nenek Prabowo belum tahu siapa Titik Soeharto. Hanya mengira ia anak Jogja yang kuliah di Jakarta dan mondok di kawasan Menteng. Prabowo kala itu masih menyembunyikan identitas Titik. Sampai kemudian pada kunjungan kedua, anak kemenakan Sumitro justru mengenali Titik dan memberitahu kepada ibunda Sumitro bahwa teman Prabowo itu adalah putri Presiden Soeharto. Semenjak itu, si nenek berubah sikap. Bukannya tak setuju, tapi sang nenek sangat anti-feodal. Dia tahu Ibu Tin, istri Soeharto, berasal dari Mangkunegara, jadi sangat feodal. Ini tentu sangat berbeda dengan budaya nenek Prabowo yang berasal dari Jawa Timur. Namun baik Sumitro maupun Ibu Sumitro sesungguhnya cukup tertarik dengan kepribadian Titik yang sangat rendah hati dan sopan. Sampai kemudian pada suatu upacara di Istana Negara, Ibu Tin mendekati Sumitro dan berbisik soal kedekatan Prabowo dan Titik. Tak hanya itu, lingkungan istana bahkan mendorong Sumitro agar segera meresmikan hubungan Prabowo dan Titik. Sumitro saat itu masih bingung. Dia langsung bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo pun menjawab, "Ya, nanti saya lamar." Prabowo pun terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendiri, melainkan harus pihak keluarga yang datang. Sumitro akhirnya datang melamar istri anaknya itu. Sumitro melamar dalam bahasa Indonesia. Jawaban dari Pak Harto kala itu, "Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia. Tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga, pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka." Demikian jawaban Soeharto. Prabowo dan Titik akhirnya menikah pada tanggal 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Pernikahan mereka digelar dengan megah dan menggunakan adat Jawa. Lalu kenapa hubungan mantan Danjen Kopassus dan putri Soeharto itu pada akhirnya retak?
Setelah menjadi besan, hubungan keluarga Sumitro dan Soeharto awalnya berjalan normal. Meski kala itu Sumitro gencar mengkritik pembangunan Soeharto. Hubungan kedua keluarga tidak dapat dikatakan jauh, tapi juga tidak bisa dibilang mesra. Beberapa kali malah diwarnai perbedaan pendapat. Sumitro berpandangan, sulitnya terjalin hubungan yang akrab dengan keluarga Soeharto karena perbedaan kultur di antara kedua keluarga. Soeharto dari Yogya dan istrinya berasal dari lingkungan Keraton Mangkunegara. Kombinasi ini dinilai amat feodal. Sebaliknya, keluarga Sumitro sangat berbeda. Tradisi keluarganya sangat terbuka dan sangat modern. Meskipun silsilah Sumitro sebetulnya juga berasal dari Yogyakarta, namun berkat hasil pendidikan barat yang cukup lama, keluarga Sumitro sangat egaliter dan anti-feodalisme. Sumitro mengemukakan bahwa ia tidak mungkin menempatkan diri dalam keluarga yang sangat Jawa daripada dia harus munafik. Namun keluarga Soeharto sebenarnya sangat menghormati adanya perbedaan kultur tersebut. Saat Lebaran atau di hari ulang tahun Soeharto dan Ibu Tin, keluarga Sumitro tetap diundang ke Cendanan. Sebagai akibat akumulasi dari berbagai persoalan, hubungan Sumitro dan Soeharto mulai renggang semenjak tahun 1995. Sumitro tetap bersikap terbuka dan merdeka. Dia merasa bebas mengkritik kebijakan pembangunan Soeharto, bahkan sampai menerima HR Darsono yang tak lain lawan politik Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat telinga merah Soeharto adalah sinyalemen mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Pada masa 3 tahun menjelang jatuhnya Soeharto merupakan saat kritis yang ditandai semakin sukarnya Soeharto menerima kritik. Bila Sumitro mengkritik, maka titik Soeharto akan datang menyampaikan pesan Pak Harto. Namun pesan titik tak pernah digubris Sumitro. Tindak tanduk Sumitro dan keluarga rupanya semakin tidak berkenan di hati keluarga Cendana. Puncaknya adalah peristiwa lengser Soeharto 21 Mei 1998. Cendana sangat marah. Mengapa Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR? Mereka curiga bahwa itu sengaja sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Di hari jelang kejatuhan Soeharto di tahun 98, situasi politik keamanan kian memanas. Aksi demonstrasi berubah menjadi rusuh. Pendemo ditembak aparat keamanan hingga memakan korban jiwa dari mahasiswa. Pada saat itu, mahasiswa juga sudah berhasil menduduki gedung DPR MPR. Ketika peristiwa itu terjadi, Prabowo Subianto menjabat sebagai Panglima Kostrad. Dilansir dari buku berjudul Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana, disebutkan Prabowo dipanggil salah satu anak Soeharto. Anak Soeharto yang tidak disebutkan namanya itu bertanya ke Prabowo mengenai tindakan ABRI jika mahasiswa terus-terusan berdemo. Prabowo menjawab, ada 2 kemungkinan. Pertama, Presiden mesti mengundurkan diri, atau kedua, Presiden harus melakukan sedikit kompromi dan ada perubahan ke arah reformasi. Tak disangka, jawaban Prabowo ini membuat anak Soeharto itu marah. Prabowo dianggap pengkhianat oleh keluarga Cendana. Tak hanya itu, tuduhan Prabowo sebagai pengkhianat juga disebabkan beberapa hal lain, yaitu adanya pertemuan antara Prabowo dan Habibie setelah kerusuhan Mei 1998. Keluarga Cendana menuding pertemuan itu dalam rangka menyusun rencana menjatuhkan Soeharto. Padahal, pada pertemuan itu, Prabowo mengatakan tak masuk akal dirinya ingin menjungkalkan Soeharto karena dirinya adalah bagian dari rejim Soeharto. Menurut Prabowo, jika Soeharto berkuasa lebih lama lagi, tentu dirinya akan diuntungkan secara karir militer. Tanggal 20 Mei 1998, 1 hari sebelum Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, ada rencana aksi 1 juta orang di Monas yang digalang Amin Rais.
Prabowo dan Kiflan Zain melakukan manuver untuk menggagalkan aksi tersebut. Kiflan Zain memerintahkan pasukannya membawa senjata dengan peluru tajam untuk menghalau massa. Kiflan Zain juga mengerahkan tank dan panser di pusat-pusat kota. Ia memerintahkan pasukannya untuk melindas siapa saja yang memaksa masuk ke Monas. Alhasil, aksi sejuta orang itu pun urung dilaksanakan. Di hari yang sama lepas maghrib, Prabowo mendatangi Habibie. Prabowo memberitahu bahwa kemungkinan besar Soeharto akan turun. Setelah itu Prabowo yang masih mengenakan seragam loreng tentara berajak ke kediaman Soeharto di Jalan Cendana. Kala itu Prabowo mengira bakal dipuji oleh mertuanya karena berhasil menggagalkan aksi sejuta orang di Monas. Di ruang keluarga, Soeharto terlihat sedang duduk bersama Wiranto dan anak-anaknya. Tak disangka, bukan pujian yang didapat Prabowo, malah didamprat oleh anak Soeharto. Mami putri bungsu Soeharto langsung berdiri dari tempat duduknya. Sambil menudingkan jarinya ke hidung Prabowo, Mami mengatakan Prabowo pengkhianat, lalu mengusir Prabowo dari rumah itu. Prabowo berjalan keluar dan menunggu untuk penjelasan istri Prabowo. Saat itu, Titik Soeharto hanya bisa menangis. Akhirnya Prabowo memutuskan pulang karena tak juga ditemui oleh keluarga Cendana. Pada saat itu, Soeharto sempat bilang ke Wiranto untuk menyingkirkan Prabowo dari pasukan. Prabowo lalu menelpon ayahnya dan memberitahu bahwa dirinya dikhianati oleh mertuanya sendiri. Sumitro awalnya tak percaya, namun Prabowo tetap meyakinkan bahwa ia dikhianati. Bagaimanapun dia kakek dari anak sayang, walaupun kemudian dia membenci saya, kata Prabowo. Dari situlah hubungannya memburuk dengan Soeharto dan anak-anaknya. Prabowo bercerai dengan Titik ketika Soeharto jatuh sakit. Prabowo pun tak menjenguk mantan mertuanya itu. Prabowo kala itu sudah berada di Yordania. Karir militer Prabowo pun ambruk. Ketika Soeharto lengser, ia dipecat oleh Dewan Kehormatan Perwira. Itulah kisah hubungan Prabowo Subianto dengan keluarga Cendana di tahun 98. Hubungan Prabowo dan Titik pun dinilai kandas karena politik. Cerita ini merupakan salah satu sudut pandang yang mungkin mengungkap tabir perceraian Pak Prabowo dan Ibu Titik. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mendengar kisah ini? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar.